Masya Allah, materinya Ustadz ini sangat menyentuh dan membuat mata ini memerah dan hati merinding merenungi dosa-dosa. Ya, kiat-kiat apa yang bisa diberikan oleh Ustadz menghadapi bulan suci Ramadan dengan bergelimpangan dosa yang terjadi pada diri ya setiap hamba ini. Subhanallah. Iya. Ya, kalau bicara mengenai dosa ini, saya merasa bahwa mungkin saya lah yang paling banyak dosa di antara kita. Allah yang Maha tahu siapa kita sebenarnya. Allah yang Maha melihat pada jiwa-jiwa kita. Namun saya senantiasa masih mendapatkan harapan dan secercah cahaya kalau saya kembali membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukum a'lamu ma fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura." Tuhanmu itulah yang paling tahu tentang diri-dirimu. Kita mau pakai topeng apa aja ini menyelimuti, menutupi siapa diri kita sebenarnya, Allah yang paling tahu. Ya, kita mau pakai sederet titel di hadapan kita, sebanyak topeng di hadapan kita, Allah yang tahu kok. Kamu itu soleh atau pura-pura soleh. Ya. Tapi kalau memang kau betul-betul soleh, kata Allah, in takunu solihina, kalau kau betul-betul soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguh Allah itu Maha Pengampun terhadap orang-orang awabin. Siapa itu awabin? Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya dalam tafsir At-Tabari, disebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-awwab, awabin itu kalau bahasa letterletnya itu adalah orang yang kembali, orang yang selalu kembali. Tapi apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan, al-awwab alladhi asaba dhanban fayatub, thumma asaba dhanban fayatub, thumma asaba dhanban fayatub. Orang yang terjatuh melakukan dosa dan dia kembali lagi bertobat, berjalan lagi dalam kehidupannya, terjatuh lagi, dia tobat lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, tobat lagi segera. Tidak pernah berhenti dia bertobat dari setiap kesalahannya. Maka demikian juga kita, ya. Tidak ada yang sempurna, saudaraku, saudariku. Ya, tidak ada yang bebas dari yang namanya dosa. Tapi tidak ada yang tidak punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai sekalian hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas diri-dirinya sendiri, melakukan kezaliman atas dirinya dengan semua dosa dan kemaksiatannya, Allah katakan, jangan pernah kau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya, jami'an. Bahkan di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Dari sini para ulama ahli tafsir menyebut ada dua keadaan. Apa yang dimaksud Allah mengganti? Yang pertama, Allah ganti keadaannya. Kalau orang sudah bertobat, dari orang salah menjadi orang soleh, dari ahli maksiat menjadi orang taat. Ini zahir, yang nampak dan pasti insya Allah. Tapi yang sangat luar biasa, yang saya katakan amazing, sangat luar biasa. Kata-kata Allah mengganti di sini, akhi fillah, ukhti fillah, adalah bahwa nanti pada hari kiamat, orang-orang ahlu taubah ini, orang-orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya ini, bukan sekedar Allah telah ganti keadaannya di dunia menjadi orang taat, tapi Allah bukan sekedar menghapuskan catatan dosanya dan keburukannya,
tapi Allah hapus dan Allah yubaddil. Allah mengganti catatan buruknya itu dengan catatan kebaikan. Olehnya dalam beberapa riwayat disebutkan, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang merasa terheran-heran dengan pahala kebaikan yang ada dalam catatannya yang ia tidak pernah merasa melakukannya. Kok saya pernah begini, kok saya pernah begini, kok saya pernah begini. Ya, padahal dia tidak pernah melakukan. Itu adalah asbab taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tunggu Ramadan untuk bertobat. Ya, bertobatlah saat ini dan di sini. Karena selepas kita beberapa menit ke depan, ya, atau bahkan beberapa detik ke depan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih hidup. Maka mari dalam kesempatan ini kita semua mematrikan taubat kita kepada Allah dan memulai lembar baru dalam kehidupan kita yang penuh dengan kebaikan, kesucian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalau dalam istilah Makassar, ya, Allah tahu itu siapa kita sebenarnya. Ya, kalau memang kita salah, tapi basically jiwa kita soleh, dan kita selalu mau kembali, Allah tolong kita untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang taat, jadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta dan ya menginginkan kebaikan kita. Untuk kembali kepada kebaikan lebih daripada ibu yang pernah kehilangan anak, yang kemudian anaknya berlama-lama tidak pernah datang kembali, ya, tapi kemudian dia temukan kembali, ya. Allah lebih senang pertemuan kita dengannya dalam keadaan tobat daripada pertemuan ibu yang sudah lama ditinggalkan anaknya. Saya kira begitu, Bang. Amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saya kira itu. Barakallah. Syukran jawabannya.